Mbak, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini senekan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Ya, Mas Sandro, saya mau nanya, uh, mana yang didahulukan antara renew paspor, perpanjang paspor dulu apa itu visanya dulu? Kan kontrak visanya expired itu kan 18 Desember tahun ini. Terus paspornya Mei 2026. Mana yang harus didahulukan? Paspornya Mei 2026. Ya, Terus visanya visa 18 Desember 2025. Iya. Berarti Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sampean kontrak awal kemarin berapa tahun? Berapa tahun? Sudah. Di sini total 4 tahun loh. Enggak, yang terakhir, kontrak terakhir. Awalnya, startnya. Maksud kontrak awal. Kontrak maksudnya Yang ini yang terakhir, yang terakhir. 2 tahun. Ya, mulainya kapan? Oh, mulainya 2023 Desember. Mbak, kalau 2023 itu kan berarti selesainya 2025. Sampean tadi bilang Iya. 2025 Desember kan? Berarti kan 2023 Desember, berarti pas Thomas Sandro 2025 Desember kontrak saya habis. Lah sampean mau renew apa ganti majikan? Saya belum ngambil keputusan, mereka udah nanya sama saya, tapi saya belum ngasih jawaban. Nah, sampean belum ngambil keputusan, jawaban saya juga absurd. Karena nanti sampean kalau pindah ganti paspor dulu, sampean akan ditanya renew apa tidak sama KJRI. Jadi kalau yang didahulukan mana? Makanya Mbak, makanya sampean tak tanya ya. Sampean harus tahu dulu. Sampean mau nambah apa ganti majikan? Karena kalau sampean itu habisnya bulan Desember, itu visanya sampean Desember, kemudian sampean Mei habis, sampean renew-nya November, pasti ditanya sama KJRI, kamu mau renew nggak? Surat renew-mu mana? Kamu ganti majikan nggak? Dia pasti akan bertanya kayak gitu. Kalau yang didahulukan extend visa semuanya pasti paspornya dulu harus. Tapi persoalan sampean ini kan sampean itu habisnya duluan visanya. Iya. Makanya kalau duluan visanya, kalau sampean mau renew, sampean pasti ditanya. Kamu renew-nya mana? Surat renew-nya mana? Surat ganti majikanmu mana? Baru mereka akan perpanjang paspor sampean gitu loh. Oh, paham. Iya, paham. Bisa dipahami? Oh, gitu. Paham. Sekarang paham. Semuanya masalah. Kalau masalah itu extend, itu disuruh extend itu karena paspornya tidak cukup satu kontrak. Tapi kalau sampean ini bukan tidak cukup satu kontrak, cukup. Tapi setelah setelah visanya sampean habis itu, sampean masih punya sisa 6 bulan. Otomatis kalau sampean mau bikinnya itu Desember atau sampean mau bikinnya November, KJRI akan bertanya, surat renew-mu mana? Oh, iya, paham. Kalau ganti majikan enggak, kalau aku pulang Indonesia, sampean akan dibiarin pulang. Karena visa, kalaupun paspor kurang dari 6 bulan tapi sampean pulang ke Indonesia, itu enggak apa-apa. Artinya paspor kita itu kurang dari 6 bulan tapi kita enggak bepergian ke luar negeri kita. Tapi kalau sampean kan balik ke Indonesia, maka akan dibiarkan tuh sama KJRI. Ya, paham. Tapi kalau sampean sudah ada surat renew-nya, baru dia akan membuatkan paspor sampean. Berarti nek misalnya aku nambah, berarti misalnya dhisik ya, Mas. Kalau sampai nambah baru sampai renew.
renew paspor. Karena ada surat nambah lagi gitu loh, bisa dipahami nggak? Iya, iki misalnya aku nambah, berarti yang mana yang harus didahulukan? Ya tetap paspornya. Tetap paspornya. Ya. Jadi sampai nambah nih kan Desember nih. Ketika sampai Desember, habisnya kan sudah Desember tuh. Habisnya sampai Mei. Otomatis kalau sudah ada keputusan nambah di November, sampean bisa renew paspornya di November. Oke. Karena ada surat renew-nya. Karena ada surat renew-nya, maka dengerin saya ngomong. Kalau saya ngomong dengerin. Jangan dipotong. Oke? Ya. Nah. Sorry tuh saya aku ngomong keras. Soalnya aku ngomong sampean ngomong. Aku ngomong sampean ngomong. Aku ngomong sampean nyauti. Ya kapan selesainya urusan ini gitu loh. Jadi ketika sampai November sudah pasti jawabannya sampai renew, maka sampai bisa renew visa sama majikan, maka jawabannya imigrasi nanti KJRI nanti dalam membuat paspor sampean ada landesannya. Jadi surat renew-nya sampean. Tapi kalau sampean belum ada keputusan, sampean mau renew, pasti KJRI akan nanya, suratmu renew mana? Renew kontrakmu, pasti begitu. Sampean pasti bingung. Kalau sampean nggak iso jawab, ya nggak, aku mau renew aja, aku mau renew paspor aja karena bulan Mei udah habis. Ini belum, KJRI bisa menolak sampean. Ini belum 1 bulan, belum 6 bulan. Masa berlakunya masih 7 bulan. Kamu kok minta renew? Nah, kalau digituin sampean jawabnya piye? Ya, jadi KJRI itu punya prosedur bahwa dia membuatkan paspor itu tidak sembarangan. Anak paper itu aja nggak dibikinin paspor, dibikininya SPLP. Dan anak yang ngutang bank juga hilang. Nah, itu masih ada pertimbangan juga. Diverifikasi lagi, bisa jadi karena kalau alasannya dia dihutangkan sama rentenir, maka yang dikasih juga SPLP. SPLP berlaku 1 tahun untuk dia pulang ke negara asal. Lah itu loh, makanya pengetahuan. Jadi ini ada hubungannya. Kalau sampean visanya Desember habis, pastikan dulu mau ganti majikan apa renew. Kalau ganti majikannya di mana, izin apa, ada tanda tangannya. Ya, ada surat masuknya ke KJRI. Nah, sampean baru renew itu boleh, renew paspor. Bukan boleh loh ya. Ini akan jauh lebih jelasnya kalau sampean tanya ke KJRI. Tapi itu pemahaman saya. Bukannya aku sok jelaskan KJRI, tapi rata-rata yang kami urus itu sebelum dia 6 bulan dia ditolak. Jadi tidak semerta-merta kita pun orang Indonesia minta ganti paspor terus KJRI ngasih kita. Enggak begitu konsepnya. Itu yang harus teman-teman pahami. Wes, sekarang sampean ganti ngomong. Oke. Aku jadi misalnya aku renew paspornya dulu yang diperpanjang gitu ya, baru visanya. Ya visa itu kan ya otomatis nek sampean renew kan diurusi sama agent kok, Mbak. Ya sampean tinggal daftar bikin paspor baru kan gitu. Sebab gini, majikan saya itu nggak paham, aku nih dewi ya ora paham, mau ngaku ya lagi pertama di Hongkong. Dan majikan saya tuh dulu ngambilnya apa itu JJ dari Thailand. Nah, aku itu orang Indonesia pertama yang diambil, makanya pada nggak pahamnya. Ya dia nanya aku yang nggak paham, terus aku bilang gini, ya udah aku nanti nanya sama orang, aku bilang gitu. Aku nanti tanya sama temanku, aku bilang gitu. Ini kan aku first time mau renew paspor, ibaratnya kan gitu kan. Habisnya 5 tahun itu loh, maksudnya baru pertama ini gitu loh. Sama-sama nggak tahu ya, dianya juga nggak tahu gitu loh. Makanya aku nanya sama sampean gitu loh. Sudah. Nah, kalau saya kan enak dengerin sampean ngomong. Ya karena sampean sama-sama nggak tahu, nek tak kasih tahu ya ojo ngeyel, ojo dipotong. Ya.
Jadinya pastikan dulu sampean kalau udah ada surat renew dari majikan. Surat renew itulah yang sampean gunakan untuk daftar paspor. Jadi kalau ditanya sama KJRI, loh kamu itu baru bulan Mei, kok kamu November sudah? Lah ini ada surat renewnya. Oh wah oke, baru. Tapi kalau sampean ini tak kasih tahu sekali lagi aku bilang ngomong ya. Nanti tak baleni ping 10 nek sampean gak ngerti. Wes paham, mudeng aku. Jadi kalau sampean nanti nggak ada renew, nggak ada sampean juga ganti majikan, misalnya aku pulang, sampean nggak akan dibikinin itu paspor. Disuruh bikin di Indonesia. Oke. Nah, makanya untuk menghindari, nek gak percaya sampean jajal. November nggak usah ada surat renew, datang aja. Nek ternyata jawabannya, ya mana surat renewmu? KJRI bilang kayak gitu. Nggak ada. Oh ya kamu pulang aja. Nanti bikin paspornya di Indonesia. Nah, nanti kalau kayak gitu sampean bilang. Baru sampean datang lagi. Ini surat renewnya dengan majikan. Oh ya baru dibikinin. Baru sampean akan nyata omongan saya itu bener. Kadang-kadang temen anak-anak itu kadang bertanya. Nah ketika bertanya, tak jelasin gak mudeng sekali. Harusnya sampean itu mudeng sejak sebelum sampean berangkat ke Hong Kong. Aturan-aturan di Hong Kong itu kalian harus paham. Iya tapi kalau masalah paspor Pak renew gini aku belum paham. Ya harus paham. Aku belum paham. Harus paham. Lain-lainnya aku paham. Kalau lain-lainnya aku paham. Wong aku pahamnya masalah cuti tahunan kayak Hong Kong tuh ada cuti tahunan 14 hari kayak saya tahunya tuh baru di Hong Kong loh Mas. Di PT tuh nggak dijelasin loh Mas. Yo, sampean masuk PT sing salah no berarti. Aku nek peraturan Singapura aku ngerti. Bisa aku nek Singapura 10 tahun. Ya, nek Hong Kong kan aku orang ngerti babar belas. Yo belajar, Mbak. Hong Kong itu iya Mas, sekarang sudah tahu kalau masalah dulu tuh waktu pertama, aneh cuti tahunan 14 hari, ngene. Oh, gitu ya gini. Ya taunya ya di sini. Di PT tuh nggak dijelasin apa-apa. Itu loh. Ya terus aku kudu piye? Nah ya makanya aku bilang sama sampean, aku tuh masuk Hong Kong tuh nggak tahu peraturan ini itu, paling tahunya ya basic apa, tapi kalau masalah cuti tahunan apa kayak PT itu nggak ngomongin masalah ke situ gitu. Ya nanya ke PT, dan nonton kontenku nggak waktu di PT? Enggak, wong kenal sampean aja udah di Hong Kong, jadi kan aku total di Hong Kong 4 tahun. Mas, aku ki PT ku ki wong koncone sampean juga kok wong Nganjuk kok. Aja disebutno ya. Koncoku Nganjuk. Aku paham enggak kalau di kontennya sampean tuh enggak boleh menyebutkan. Koncoku Nganjuk. Enak lah wong Nganjuk. Koncoku apa sama-sama proses sama sampean? Enggak, maksudnya tuh yang punya orang Nganjuk gitu. Sampean kenal kok, aku sampean pernah bikin video sama ini kok, orang ini kok. Loh. Ya itu. Aku sangar lah. Aku dulu masuk Hong Kong tuh ikut ini orang ini gitu. Sangar sopo iki Nganjuk, aku kok malah baru. Teka-teki. Ono lah, wis pokoke sampean kenal. Enggak usah ya, enggak apa-apa lah. Enggak terlalu penting juga kan buat saya. Iya. Untuk tahu dia. Makanya dulu tuh aku tuh masuk Hong Kong tuh ya nggak ngerti peraturan kalau Hong Kong tuh ada cuti tahunan kayak itu tuh aku nggak tahu. Terus tahunnya di sini dikasih tahu teman-teman, iya nanti kamu tuh ada cuti tahunan gini ya. Sekarang udah tahu lah, di sini kan udah hampir 4 tahun kan, kurang 5 bulan kan 4 tahun gitu. Sekarang udah tahu. Kalau nonton kontenku udah sejak kapan? Ya awal-awal masuk Hong Kong lah. Duh, keren lah. Awal-awal masuk Hong Kong ya pokoknya pertengahan gitu, kenal sampean.
Oh. Dulu waktu sampean join sama Miss Yumi itu aku kenal sampean. Terus habis itu kan sampean kan misah terus akhirnya aku urus channel sampean diri. Ya ora misah, sebenarnya duluan saya, tapi meledaknya punya dia duluan, jadinya kelihatan punyanya dia. Punya saya kelihatan belakangan. Dulu tuh sering sampai Miss Yumi. Ya. Terus habis itu kok nggak kelihatan. Habis itu Mas Andri punya channel sendiri tuh. Habis itu terus aku subscribe sampean. Ya saya yang bantu punyanya dia. Terus saya pergi. Dia sudah top, ya udah saya pergi. Wes mudeng aku Mas Andri saiki. Ya, jadi konsepnya semuanya pokoknya kalau urusan paspor yang nggak cukup satu kontrak, itu kuncinya tetap satu, paspor dulu. Semua alasan paspor dulu. Tapi kalau sampean ini tadi bukan visanya itu kurang dari masa berlakunya paspor, tapi visanya selesai duluan, baru habis paspornya. Kalau semuanya imigrasi, ini tak perjelas lagi. Imigrasi itu pasti tidak akan memberikan full visa kita 2 tahun ketika paspornya nggak cukup 2 tahun. Pasti jedanya matinya paspor dengan visa itu 1 bulan sebelum paspor mati. Itu sudah hukum. Maksudnya itu sudah paten. Itu sudah paten. Jadi misalnya kontrak kita 2003 selesai 2 tahun 2025. Nah, tapi paspor kita habis di 2025 pertengahan. Otomatis visa kita juga nggak dikasih 2 tahun. Pas 1 bulan sebelum paspor habis, visa kita udah dimatikan. Nah, setiap aturan di internasional bahwa paspor itu tidak boleh kurang dari 6 bulan. Maka 6 bulan sebelum visa itu mati, kita diharapkan untuk renew paspor. Bikin paspor baru. Setelah bikin paspor baru, baru extend visa. Jadi nomor visa kita dipindahkan ke paspor yang baru, itu extend namanya. Jadi itu prinsip. Nah, sekalian tak jelaskan. Case-nya sampean bukan extend visa. Case-nya sampean itu visanya habis, terus paspornya habis berikutnya setelah 6 bulan visa sampean habis. Itu kasusnya sampean. Oke? Bisa dipahami? Oke, paham sekarang paham. Ditonton yang banyak lagi biar tambah paham semuanya. Nanti kalau lupa ditonton kontennya lagi. Iya, aku Mas Andro disuruh ngasih jawaban bulan depan nih. Ya, terserah sampean. Intinya mau renew, mau ganti majikan juga nggak ada masalah. Yang penting ada suratnya. Apalagi sudah masuk ke KJRI, maka renew paspor sampean jauh lebih mudah, nggak banyak pertanyaan. Oke? Oke, Mas Andro, makasih. Siap, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya nggak apa-apa lah, tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.